Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Erlinda Indriani dengan NIM 1902222 dan rekan saya Maulin Nisrina dengan NIM 1907703 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penilaian sikap. Nah, penilaian sikap menurut edukasi tahun 2021 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas maupun di luar kelas dalam sosial maupun spiritual. Sedangkan Mela dan Mayanti menyatakan bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Sikap mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang. Selanjutnya, dalam modul pelatihan penilaian autentik, Marta Ningsih dan kawan-kawan tahun 2015 menyebutkan ada 5 karakteristik afektif yang penting. Pertama yaitu sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Penilaian sikap dilakukan untuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan lain sebagainya. Kedua yaitu minat. Secara umum, penilaian minat dapat digunakan untuk mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk mengarahkan pembelajaran. Kemudian sebagai bahan pertimbangan menentukan program sekolah dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan yang terakhir yaitu moral. Moral seringkali berkaitan dengan prinsip nilai dan keyakinan seseorang. Berikut ini adalah kata kerja operasional atau KKO yang dapat digunakan dalam menyusun instrumen untuk aspek kompetensi sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran yaitu pertama, sikap terhadap materi pelajaran. Artinya, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Ketika anak senang belajar, ketika anak mengerti materi pembelajaran, mereka akan terus menggali informasi mengenai materi pembelajaran tersebut. Kedua yaitu sikap terhadap guru atau pengajar. Ketika peserta didik tidak memiliki sikap positif terhadap guru, mereka akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Yang ketiga yaitu sikap terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana belajar, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang berhubungan dengan suatu materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Sesuatu yang diciptakan tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dengan penilaian sikap ini. Dalam modul pelatihan Marta Ningsih dan kawan-kawan tahun 2015 tentang penilaian autentik, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penilaian sikap ini. Adapun kelebihannya yaitu dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar, dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja peserta didik, dapat mengetahui faktor penyebab berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, dapat mengajak peserta didik untuk bersikap jujur, dapat mengajak peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala yang muncul dapat diatasi. Sedangkan kelemahan dari penilaian sikap ini diantaranya yaitu sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang banyak, memerlukan waktu pengamatan yang lama, menuntut profesionalisme guru, penilaian yang bersifat subjektif, sangat bergantung pada situasi peserta didik sehingga hasilnya berpeluang berbeda, dan jawaban peserta didik yang sulit diuji kejujurannya. Selanjutnya yaitu teknik dan langkah-langkah penilaian sikap. Dalam melakukan penilaian sikap, guru dapat menilainya melalui observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian teman sejawat, jurnal, dan wawancara.
Instrumen yang dapat digunakan untuk observasi, penilaian diri, penilaian tata sejawat adalah berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai detik. Sedangkan untuk jurnal berupa catatan pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Dan untuk wawancara dapat berupa pertanyaan-pertanyaan. Menurut Mela Darmayanti, observasi adalah kegiatan pengamatan atas perilaku peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam observasi diantaranya yaitu: pertama, menentukan objek apa yang akan diobservasi. Kedua, membuat pedoman atau panduan observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi atau diamati. Ketiga, menentukan secara jelas data-data apa saja yang akan diobservasi atau diamati. 4. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 5. Menentukan dengan jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data. 6. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi. 7. Membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan observasi. 8. Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penelitian. Penilaian. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri menurut Martinuzzi yaitu teknik evaluasi di mana siswa menilai dirinya sendiri tentang status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Langkah-langkah dalam penilaian diri ini dapat berupa: pertama, menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merumuskan format penilaian, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Guru mengkaji hasil penilaian, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik, menyimpulkan hasil penilaian dengan menggunakan penilaian diri, dan melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui penilaian diri. Selanjutnya yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini merupakan kegiatan meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya. Instrumen yang dapat digunakan adalah daftar cek atau skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Langkah-langkah untuk melakukan penilaian antar teman ini yaitu: pertama, menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai. Kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Ketiga, merumuskan format penilaian. Keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antar peserta didik secara objektif. Kelima, guru mengkaji hasil penelitian. Keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian antar peserta didik. Ketujuh, yaitu menyimpulkan hasil penilaian dengan menggunakan penilaian antar peserta didik berkaitan dengan pencapaian kompetensi sosial maupun spiritual. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui penilaian antar peserta didik atau antar teman. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang memuat informasi berdasarkan pengamat atas peserta didik. Penilaian dengan menggunakan jurnal memperhatikan langkah-langkah. Di antaranya yaitu: pertama, menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai. Kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Ketiga, merumuskan format penilaian. Keempat, mencatat kelemahan dan kekuatan peserta didik yang tampak. Kelima, guru mengkaji hasil penilaian dengan jurnal dan catatan peserta didik secara cermat. Keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik. Ketujuh, menyimpulkan hasil penilaian dengan menggunakan jurnal. Kedelapan, menggunakan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui jurnal. Terakhir yaitu teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik evaluasi dengan cara melakukan wawancara pada siswa dengan instrumen yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial yang ingin digali lebih dalam pada siswa. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan teknik wawancara ini sama halnya seperti teknik-teknik yang tadi sebelumnya telah dipaparkan, yaitu: pertama, menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai. Kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Ketiga, merumuskan format penilaian. Keempat, mengolah data hasil wawancara. Kelima, menyimpulkan hasil penilaian dengan menggunakan wawancara. Dan yang keenam yaitu melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui wawancara ini.
Selanjutnya, saya Maulini Selina akan menjelaskan mengenai skema penilaian sikap. Dalam skema penilaian sikap terdapat dua penilaian. Yang pertama, sikap spiritual, dan yang kedua, sikap sosial. Dalam sikap spiritual terdapat pada kompetensi inti 1, sedangkan pada sikap sosial terdapat pada kompetensi inti 2. Dalam sikap spiritual ini terdapat beberapa hal yang perlu diamati, meliputi ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sesudah dan sebelum kegiatan, serta toleransi dalam beribadah. Sedangkan dalam sikap sosial yang perlu diamati itu meliputi berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian terdapat perencanaan penilaian sikap. Dalam perencanaan penilaian sikap ini terdapat langkah-langkah perencanaannya. Langkah pertama yaitu menentukan sikap yang akan diamati. Jadi terlebih dahulu menentukan sikap yang akan diamati dengan mengacu pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan indikator sikap. Sebagai seorang pendidik, menentukan terlebih dahulu sikap yang akan dikembangkannya berdasarkan kompetensi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun format penilaian sikap. Jadi pendidik itu menyiapkan format penilaian sikap berupa lembar observasi atau jurnal. Format penilaian ini akan digunakan untuk mencatat hasil pengamatan sikap peserta didik. Setelah guru merencanakan penilaian sikap, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan penilaian sikap. Dalam pelaksanaan penilaian sikap dapat disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Terdapat prosedur pelaksanaan penilaian sikap yang meliputi beberapa hal. Hal pertama yaitu mengamati peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik itu kan melaksanakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah, pada saat itulah guru dapat melakukan penilaian sikap dengan menggunakan lembar pengamatannya. Kemudian penilaian sikap untuk di luar pembelajaran itu bisa dilakukan dengan melalui observasi peserta didik ketika waktu istirahat, seperti ketika bermain dengan teman-teman, atau bahkan ketika saat di perpustakaan ataupun kantin. Hal yang kedua yaitu mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Jadi guru itu mencatat sikap baik positif maupun negatif dengan dirangkum dalam jurnal selama 1 semester. Guru kelas menggunakan 1 lembar observasi untuk 1 kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian hal yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil pengamatan. Hasil pengamatan dan catatan guru tentang aspek sikap peserta didik akan dibahas oleh seluruh guru sekurang-kurangnya selama 2 kali dalam 1 semester. Kemudian setelah pelaksanaan penilaian sikap, ada juga pengolahan penilaian sikap. Nah, pengolahan penilaian sikap ini didapat dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pada akhir semester, guru wajib melaporkan hasil penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Terdapat 2 bentuk laporan penilaian sikap. Yang pertama yaitu nilai kualitatif dan yang kedua yaitu bentuk nilai deskripsi. Bentuk penilaian kualitatif ini dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama sangat baik atau disingkat SB, yang kedua baik atau disingkat B, yang ketiga cukup atau disingkat C, dan yang keempat kurang atau disingkat K. Kemudian bentuk kedua yaitu penilaian deskripsi yang mana memuat uraian. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai sikap selama 1 semester. Langkah pertama yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan catatan sikap peserta didik yang ditulis dalam jurnal. Langkah kedua yaitu guru kelas membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial. Yang ketiga, guru kelas mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari guru mata pelajaran. Dan yang keempat, pelaporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi.
dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erlinda Indriani dan rekan saya Maulin Nisrina pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.